Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wijrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga dapat terlaksanakannya ujian munakasah ini. Kemudian salawat berangkaikan salam tak lupa kita hadiahkan kepada roh junjungan alam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua Sidang saya Bapak Dr. Irwan Tasla Pratama MSc. Yang saya hormati Bapak Anwar Effendi Harahap SPT MSI dan Ibu Dr. Irda Mirdayati SPI MSI selaku pembimbing saya. Yang saya hormati Bapak Dr. Arsyadi Ali SPT MAGR SC dan yang saya hormati Ibu Insinyur Eniza Saleh MS selaku penguji saya. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Potensi Biogas Feses Sapi dan Jerami Jagung ZMAIS L pada rasio C/N dan lama fermentasi yang berbeda. Biogas merupakan gas yang mudah terbakar yang mana didominasi oleh senyawa metana, karbon dioksida, dan senyawa-senyawa lain dalam jumlah yang sedikit. Dalam proses pembuatan biogas dibutuhkan bahan atau substrat yang mengandung karbon dan nitrogen. Limbah peternakan umumnya kaya akan kandungan nitrogen tetapi kekurangan karbon, dan sebaliknya limbah pertanian umumnya kaya akan kandungan karbon tetapi kekurangan kandungan nitrogen. Oleh karena itu, perlu disinergiskan antara limbah peternakan dan pertanian untuk mencapai rasio C/N yang ideal. Di sini peneliti menggunakan bahan yakni feses sapi dan jerami jagung. Adapun tujuan penelitian yakni adalah untuk mengetahui produksi biogas terbaik dari kandungan rasio C/N yang berbeda serta lama waktu fermentasi yang berbeda. Dari pemanfaatan limbah feses sapi dan jerami jagung yang ditinjau dari kualitas bahan isian bahan biogas yaitu pH awal, pH akhir, temperatur uji nyala api, dan stabilitas api. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini diharapkan yang pertama memberikan informasi bahwa limbah ternak yakni feses sapi yang dicampur dengan jerami jagung dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghasil biogas. Kemudian memberikan informasi mengenai rasio C/N terbaik dan lama waktu fermentasi terbaik dalam menghasilkan biogas. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini adalah yang pertama, komposisi biogas dengan bahan feses sapi dan jerami jagung pada rasio C/N 25 dapat meningkatkan kualitas biogas ditinjau dari pH awal, pH akhir, temperatur, dan stabilitas api. Kemudian, lama waktu fermentasi biogas hingga 21 hari dapat meningkatkan kualitas biogas dilihat dari pH awal, pH akhir, temperatur, dan stabilitas api. Dan selanjutnya terdapat interaksi antara rasio C/N dengan lama waktu fermentasi ditinjau dari pH awal, pH akhir, temperatur, dan stabilitas api. Materi metode penelitian. Penelitian ini telah dilaksanakan selama 2 bulan, dimulai dari bulan Desember 2019 hingga Januari 2020 di Laboratorium URDS Win Agriculture Research and Development Station, Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan rancangan acak lengkap pola faktorial 3x3 dengan 2 ulangan. Adapun kombinasi faktor perlakuan yakni faktor A merupakan perbandingan rasio C/N dan faktor B yakni lama waktu fermentasi. Prosedur penelitian. Yang pertama, menganalisis bahan dan menghitung campuran bahan berdasarkan rasio C/N yang ditetapkan. Selanjutnya, perancangan digester. Selanjutnya, pencampuran bahan yakni berupa feses sapi dan jerami jagung yang telah dicacah sesuai perhitungan rasio C/N dan lama waktu fermentasi yang ditentukan. Kemudian, pengecekan pH awal bahan isian biogas.
Kemudian masukkan bahan isian ke dalam digester, lalu lakukan pengecekan temperatur bahan isian biogas, kemudian tutup digester dengan rapat. Selanjutnya tahap proses fermentasi selama 7, 14, dan 21 hari. Selanjutnya pengamatan parameter yakni berupa pH awal, pH akhir, temperatur, dan stabilitas api. Dan yang terakhir analisis data. Parameter penelitian. Parameter penelitian yakni berupa pH awal, pH akhir, temperatur, dan stabilitas api. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, temperatur bahan biogas. Berdasarkan hasil analisis sidik ragam, memperlihatkan kadar rasio C/N yang berbeda tidak berpengaruh nyata terhadap temperatur bahan biogas. Sedangkan waktu fermentasi yang berbeda berpengaruh sangat nyata terhadap penurunan temperatur bahan biogas dan tidak terdapat interaksi antara kandungan rasio C/N dan waktu fermentasi yang berbeda. Selanjutnya, pH awal bahan biogas. Berdasarkan hasil analisis sidik ragam, diketahui bahwa kadar rasio C/N dan lama waktu fermentasi yang berbeda tidak berpengaruh nyata terhadap pH awal bahan isian biogas. Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa tidak terdapat interaksi antara keduanya, yaitu kadar rasio C/N dan waktu fermentasi yang berbeda. Selanjutnya, pH akhir bahan biogas. Berdasarkan hasil analisis sidik ragam, diketahui bahwa kadar rasio C/N yang berbeda berpengaruh sangat nyata terhadap penurunan pH akhir bahan biogas, sedangkan lama waktu fermentasi tidak berpengaruh terhadap pH akhir bahan biogas. Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa tidak terdapat interaksi antara kadar rasio C/N dan lama waktu fermentasi yang berbeda. Selanjutnya, stabilitas api. Berdasarkan hasil analisis sidik ragam, diketahui bahwa kadar rasio C/N yang berbeda berpengaruh sangat nyata terhadap penurunan stabilitas api biogas. Begitu juga lama fermentasi yang berbeda tidak berpengaruh nyata terhadap stabilitas api biogas. Dan hasil analisis sidik ragam menunjukkan tidak terdapat interaksi antara kadar rasio C/N dan waktu fermentasi yang berbeda. Penutup. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan sebagai berikut. Pertama, komposisi biogas dengan bahan feses sapi dan jerami jagung pada rasio C/N 25 belum dapat meningkatkan kualitas biogas ditinjau dari pH awal, pH akhir, temperatur, dan stabilitas api. Kedua, lama waktu fermentasi biogas hingga 21 belum dapat meningkatkan kualitas biogas ditinjau dari pH awal, pH akhir, temperatur, dan stabilitas api. Ketiga, tidak terdapat interaksi antara rasio C/N dengan lama waktu fermentasi ditinjau dari pH awal, pH akhir, temperatur, dan stabilitas api. Yang terakhir, rasio C/N terbaik terdapat pada perlakuan A2, yakni C/N 25 dan B1, yakni lama fermentasi 7 hari. Dilihat dari temperatur, stabilitas api, dan pH akhir. Saran dari penelitian ini adalah sebaiknya dilakukan penelitian dengan bahan substrat yang lebih mudah terdekomposisi dan menggunakan penampung biogas yang berukuran lebih besar agar mendapatkan data yang lebih akurat. Baiklah, sekian presentasi dari saya, kurang dan lebih mohon maaf. Saya akhiru, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.